Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Perkenalkan, saya Leli Mahmudah dari SD 1 Karangmalang, Kabupaten Kudus. Saya Ikhwan Jauhari, SPDI dari SD 2 Rahtau. Saya Ivan Ahmad Sofyan dari SD 4 Baik. Selamat menyaksikan tugas demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak pagi. Ivan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Leli? Alhamdulillah sehat Pak Ivan. Sehat. Bagaimana Pak Ivan? Kabarnya juga? Saya juga kurang Bu. Itu Kurang fit nih berarti ya? sertifikasi belum cair Bu. Jadi kurang Bu. Tak kira karena job-job sudah banyak jadinya tak terus fit ini ya. Oke. Jadi gini Bu Leli ya. Iya. Nanti kan Bu Leli melakukan coaching dengan Pak Iwan ya. Iya, benar. Nah, saat kegiatan tersebut nanti saya sebagai supervisor akan mengamati jenengan Ya. bersama dengan Pak Iwan saat melakukan coaching berlangsung. Nah, gini Bu Leli. Sebelum coaching berlangsung, saya ingin bertanya kepada Bu Leli tentang kompetensi coaching. Jadi menurut Bu Leli, kompetensi pada saat coaching itu apa saja Bu Leli? Ya, baik. Terima kasih Pak Ivan. Menurut saya, setelah saya mempelajari coaching ini ya, yang materi-materi yang sudah diberikan, yang pertama yang saya sampaikan yaitu tentang presence atau kehadiran penuh ya Pak. Jadi di dalam coaching itu harus kehadiran penuh itu dibutuhkan. Kemudian mendengarkan aktif, ya. Yang terakhir atau yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi ketiga itu harus kita kuasai sebelum kita melakukan coaching atau praktek coaching. Seperti itu. Betul sekali, berarti ada tiga, ada presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi menurut Bu Leli dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Bu Leli kembangkan? Nah, ya baik, dari ketiga kompetensi tersebut ini memang ada Pak yang ingin saya kembangkan itu satu ya, yang itu di kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena kenapa kok saya memilih ini? Itu karena biasanya itu saya itu kurang fokus Pak dalam mendengarkan atau menangkap suara-suara gitu ya. Kurang fokus dalam mencari kata kunci dari percakapan yang panjang dan lebar gitu ya, sehingga saya ini kurang fokus dan kurang hadir di dalam percakapan tersebut begitu ya. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan itu sering kurang berbobot juga, karena kalau kita tidak mendengarkan dengan penuh kan pertanyaan apa yang harus saya ajukan kan ya, seperti itu Pak. Jadi betul Bu Leli, kalau nanti kita tidak fokus nanti kita akan ambyar kemana-mana. Apalagi ini kita di tepi jalan banyak mobil kendaraan yang sangat gitu. Jadi kadang memang perhatian kita tersita oleh itu. Jadi kita harus kita harus fokus, kita harus menghadirkan secara penuh, kita harus mindfulness. Nah, itu Bu Leli. Iya, Pak. Jadi saya tadi menangkap dari Bu Leli memang yang ingin Bu Leli kembangkan itu kompetensi dalam mendengarkan aktif. Nah, jadi saya nanti akan mengobservasi lebih spesifik pada kompetensi tersebut Bu Leli. Sekarang yang selanjutnya Bu Leli, apa harapan Bu Leli dari observasi yang akan kita laksanakan pada kegiatan ini? Ya baik Pak, sebenarnya memang semua hal itu ada yang harus diharapkan ya Pak. Nah, ada tujuan memang harus dicapai. Nah, saya berharap dari kegiatan observasi ini atau coaching yang akan saya lakukan ini, itu saya bisa lebih fokus ketika dalam mendengarkan atau berfokus dalam segala hal ya, tidak hanya mendengarkan ya. Namun di sini memang mendengarkan itu dibutuhkan sekali. Nah, masalah yang dihadapi coaching sehingga saya bisa menemukan kata kunci Pak. Jadi ketika saya diberikan pertanyaan pemantik, itu kan kata kunci, jadi saya bisa menjawab dengan mendengarkan tadi ya. Dan bisa mengarahkan atau mengantarkan coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Karena ketika kita tidak fokus, masalah pun tidak penyelesaian masalah tidak akan muncul. Gitu. Betul Bu Leli. Jadi memang solusi itu memang harus timbul dari coachingnya.
Iya. Jadi kita sebagai coach tidak bisa mengusulkan suatu solusi, bukan. Ya. Solusi harus timbul dari kucing itu sendiri. Oke, Ya, baik Bu betul. Leli. Ya. Semoga kucing dengan Pak Iwan nanti berjalan dengan lancar dan Ya, baik. Terima Pak Iwan kasih. juga nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Iya. Itu Bu Leli, nggih. Baik Pak Ivan, Oke. terima kasih. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Ya, bagaimana Pak Ikhwan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Sehat. Pak? Nggih, Tetap sehat. semangat nih, ya. Ya. Ya, baik. Pak Ikhwan, jadi begini, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang praktek coaching ya. Ya. Nah, Pak Ikhwan, ada yang mau saya tanyakan atau beberapa percakapan awal ya sebelum kita memulai. Nah, Ya. Pak Ikhwan, apa yang Pak Ikhwan harapkan dari kegiatan atau sesi yang akan kita lakukan tentang praktek coaching ini, Pak? Ya, baik Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu, Ya. sudah diundang ke sini. Kemudian untuk apa yang saya harapkan, tujuan dari kegiatan coaching ini, saya itu berharap agar saya itu bisa mendapatkan solusi Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, baik. Nah, kalau begitu Pak Ikhwan, sekarang begini, bisa tidak Pak Ikhwan ini menceritakan atau sedikit permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ikhwan? Ya, baik Bu. Jadi begini Bu Leli, jadi setiap pagi itu di sekolah saya, Ya. di SD 2 sana itu sebelum pelajaran dimulai itu kan murid-murid dan guru itu kan melaksanakan kebiasaan berdoa bersama. Ya, betul. Ya, biasanya itu berupa pembacaan Asmaul Husna dan doa-doa. Kemudian kalau di sana itu, di Rahtau sana itu, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Ya. menyanyikan himne guru, terus pelajaran Pancasila itu yang terakhir Bu. Dan Ya. biasanya itu dipimpin oleh murid. Nah, ketika saya itu ditugaskan pertama kali di SD 2, itu kan saya kan dimutasi. Ya. Itu murid-murid di sana itu semangat-semangat Bu. Saya itu senang sekali. Murid-murid di sana itu semangat-semangat, semuanya itu kompak bersama-sama. Ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu, lama-kelamaan itu banyak murid-murid yang mulai tidak fokus Bu, terhadap kegiatan pagi tadi. Ya. Ada yang kadang itu pas berdoa itu berbicara sendiri, Ya, betul. kemudian ada yang malah bermain, ada yang hanya diam saja sampai selesai, sampai menyanyikan tadi. Wah. Gitu. Oh iya ya, begitu ya. Tapi mungkin ini memang sedikit banyak permasalahan di semua sekolah hampir sama seperti ini ya, Pak. Jadi Mungkin tidak, begitu Bu. ya, jadi tidak hanya di tempatnya jenengan, Ya. itu juga di tempat saya juga sama ya. Mm-mm. Ya, begitu. Berarti di sini itu ada penurunan semangat ya, Pak? Iya betul. Nah, iya. Betul, Gimana Bu. itu, Pak? Ada penurunan semangat Bu. Jadi memang murid-murid itu dulu itu awal-awal saya ke SD 2 itu kan semangat sekali Bu. Tapi lama-lama itu kok semakin tidak fokus. Nah, mungkin itu gitu. Mungkin perlu ada pendampingan mungkin gitu. Oh, gitu. Nah, Iya. tapi selama ini bagaimana posisi yang Pak Ikhwan jalankan dalam mendampingi murid-murid ketika murid-murid yang tadi ya, ketika murid-murid yang kurang Berdoa semangat atau yang ketika berdoa berbicara sendiri, itu langkah jenengan ketika mendampingi mungkin bagaimana posisi jenengan? tadi. Oh. Iya. Jadi ketika saya itu ketika kegiatan tersebut gitu, Iya. kegiatan seperti itu biasanya itu guru-guru itu tidak berada di samping siswa Bu, tidak Iya. berada di samping murid, tapi mereka berada di belakang. Karena saya itu kan termasuk baru gitu, jadi Iya, saya iya. juga ikut-ikutan di belakang, Iya, hanya iya. mengawasi dari belakang saja. Tapi lama-kelamaan saya amati kok semakin menurun. Terus saya itu mencoba mencari solusinya itu Bu, sekarang itu. Oh, begitu. Iya. Nah, itu menurut Pak Ikhwan ya? Iya. Kalau begitu murid-murid yang semangat dalam berdoa, dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut itu menurut Pak Ikhwan itu mereka membutuhkan apa sih Pak? Gitu. Oh iya, kebutuhan ya. Jadi mungkin mungkin iya. menurut saya itu murid-murid yang kadang tidak mau fokus, tidak mau berdoa itu mungkin mereka itu butuh perhatian Bu, terutama Oke, dari iya. guru-guru atau mungkin butuh pendampingan mungkin ya. Mungkin seperti itu. Jadi butuh pendampingan dan butuh perhatian dari Bapak Ibu guru sehingga
nanti kalau mereka diperhatikan itu kan mereka itu semangat dalam berdoa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah itu biasanya mereka semangat kalau didampingi dan diawasi, Bu, seperti itu. Iya, ya, baik-baik. Jadi solusi yang sudah Pak Iwan sampaikan tadi itu guru-guru ikut mendampingi ya Pak. Iya, Ketika betul. ada pembelajaran berdoa Ya, bersama gitu ya, guru-guru mendampingi bersama, kemudian jadi tidak ada murid yang lalu lalang begitu ya. Iya, Nah, betul. baik. Kemudian adakah hal lain yang mungkin terpikirkan oleh Pak Iwan begitu? Ada Ya. enggak? Menurut saya mungkin gitu. Selain pendampingan guru itu mungkin kan selama ini itu kan kegiatannya itu kan hanya dipimpin oleh satu siswa, Bu. Itu Ya, pun hanya tunjukan. ya. Jadi betul. mungkin alangkah baiknya agar mereka semua itu bisa merasakan menjadi pemimpin berdoa Berdoa. setiap pagi itu mungkin bisa saya buatkan jadwal Bergilir gitu ya Pak. betul, Oh, jadwal ya. piket atau jadwal giliran itu agar mereka itu juga lebih semangat dan bisa melaksanakan menjadikan pemimpin tadi. Iya, iya, benar Pak. Benar sekali Pak Iwan. Ide yang sangat luar biasa sekali ya. Karena dari situ kan panjenengan kan secara tidak langsung menerapkan atau memberikan pembelajaran kepercayaan diri pada anak, Iya, ya kan. betul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pak Iwan dari situ rencana setelah itu apa Pak? Yang akan jenengan terapkan, jenengan kembangkan itu apa? Ya, jadi ya dari dua solusi tadi Ibu, Nggih. dari pendampingan dan membuat jadwal tadi itu rencana saya itu nanti saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat atau guru-guru sekolah saya untuk membicarakan tentang pendampingan tadi Nggih. agar semangat anak-anak tadi, dan saya juga akan membuat jadwal untuk tugasnya, Bu. Jadi jadwalnya nanti dibuat tiap kelas. Jadi nanti yang maju itu tidak hanya satu anak saja, tapi barengan ya beberapa anak lah, paling tidak satu kelompok agar mereka itu membacanya itu juga semangat bareng-bareng gitu. Oke. Seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Iwan ya. Ya. Nah, namun selanjutnya nih Pak Iwan, setelah jenengan melakukan apa rencana tadi ya, Ya. kemudian sudah Sih. melaksanakan ya kan, Mm-mm. tentunya kan itu diperlukan sebuah komitmen Pak, ya Iya, kan. Nah, betul. di sini komitmen apa yang akan Pak Iwan berikan? Ya, jadi untuk komitmen saya nanti selanjutnya saya akan mengajak setelah ini mungkin ya nanti setelah atau ini. mungkin besok pagi setelah kegiatan ini nanti saya akan langsung menemui dengan kepala sekolah, Ya. kemudian berkonsultasi, kemudian mengadakan rapat kecil saja, Bu, misalnya ketika istirahat dengan guru-guru dan kepala sekolah untuk membicarakan tentang pendampingan tadi, dan juga berkoordinasi dengan wali kelas agar nanti bisa membuatkan jadwal sesuai dengan murid-muridnya tadi, agar wali kelas itu juga tidak hanya mengawasi saja. Ketika berdoa itu kan umumnya kan wali kelas itu hanya mengawasi, yang disuruh itu pasti seringnya itu nggih, itu Ya. guru agama Oke. dalam hal berdoa, padahal semuanya itu memang harusnya itu memang ikut berperan Ikut semua. andil ya, Pak. Betul, ikut andil seperti Iya. itu, Bu. Agar Baik, mereka baik. semua. Ya, baik sekali Pak Ikhwan. Nah, setelah menjabarkan semua dan sudah mengutarakan komitmen mungkin yang akan dilakukan terus-menerus ya, karena Iya. sebuah komitmen kan akan terus dilaksanakan Iya, terus itu. silakan Nah, terus. Nah, dari situ Pak, dukungan apa yang kira-kira panjenengan butuhkan Pak? Selain tadi jenengan sudah memaparkan ada guru kelas, ada kepala sekolah, rekan sejawat, murid. Nah, Iya, kemudian ada siapa lagi yang kira-kira jenengan butuhkan? Untuk dukungannya itu mungkin saya tetap membutuhkan semua pihak, Bu, dari semua warga sekolah, nggih, mulai dari Iya. kepala sekolah, kemudian guru-guru tadi, terutama wali-wali kelas tadi, juga termasuk guru mapel juga ikut bisa. Oh ya, guru mapel, Kemudian ya. murid-muridnya juga perlu dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, Bu, agar mereka itu semua itu bisa semangat dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Kemudian juga termasuk penjaga sekolah kan setiap pagi itu kan juga ikut membersihkan, jadi agar dia juga ikut andil dalam kegiatan ini, Bu. Gitu. Oh iya, terima kasih Pak Ikhwan. Oke, bagus sekali Pak Ikhwan sudah menjabarkan semua ya Pak. Dari awal tadi hanya hal ya mungkin tidak sepele ya Pak, karena itu memang umum Umumnya. permasalahan Iya, umum ya. betul. Ya. Nah,
dari permasalahan tadi jenengan juga sudah menemukan ya solusinya, kemudian bisa sedikit menerapkan apa yang harus langkah atau kegiatan yang akan Anda lakukan selanjutnya, begitu ya Pak. Iya. Ya, terima kasih dari coaching kali ini. Semoga Pak Ikhwan bisa memperoleh gambaran lah ya tentang coaching tadi bisa diterapkan dan semoga bisa bermanfaat buat Pak Ikhwan dan untuk warga sekolah terima kasih. juga, gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu Leli sudah memberikan coaching pada saya ya, sehingga saya itu bisa keluar hal-hal atau ide-ide yang baru agar bisa menyelesaikan solusi saya itu. Iya, iya. Jadi butuh pancingan ya Iya, Pak ya. Untuk betul. menggali lebih lanjut itu butuh ya. Ya, terima kasih Pak Ikhwan. Iya, sama-sama, Sekiranya Bu. cukup sampai sini ya coaching kita. Iya. Bisa lain waktu Sama-sama. mungkin 2 minggu ke depan atau berapa hari lagi kita bisa coaching lagi ya. Siap. Menyelesaikan masalah-masalah yang belum terlihat. Iya, iya. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Leli. Selamat siang Pak Ivan. Oke, bagaimana tadi? Sudah melaksanakan coaching dengan Pak Iwan ya? Iya, sudah melaksanakan Pak. Alhamdulillah lancar Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi saya tadi juga sudah ada beberapa catatan Bu Leli Ya. sesuai dengan tadi yang ingin Bu Leli kembangkan, yaitu mendengarkan aktif ya tadi ya. Iya, Oke. iya, benar. Jadi coba dari kegiatan coaching tadi Bu Leli, Ya. bagaimana performa jenengan Bu Leli dalam kegiatan, dalam kompetensi mendengarkan aktif dalam coaching tadi Bu Leli. Ya, terima kasih Pak Ivan. Saya sedikit mengutarakan ya. Oke, monggo. Saya rasa yang saya lakukan tadi sudah mulai bisa mendengarkan dengan aktif ya Oke. Pak. Ya. Kemudian itu kenapa kok bisa saya katakan seperti itu? Itu karena terlihat dari sikap coach yang tidak kebingungan ketika memberikan pertanyaan yang saya tangkap ya. Coach ini mengiyakan ketika saya memberikan sebuah pertanyaan yang tentunya pertanyaannya juga harus berbobot ya. Juga coach ini aktif dalam memberikan ide-idenya gitu. Jadi tidak ada jeda ataupun kebingungan yang muncul ketika adanya kata kunci atau umpan balik yang diberikan seperti itu. Jadi memang benar-benar ditempatkan di kehadiran penuh atau presence tadi. Jadi kita memang mendengarkan aktif. Apalagi dengan suasana yang tadi ya, mungkin ada lalu lalang kendaraan, kemudian masih ada banyak anak-anak, kemudian yang lain sebagainya gitu. Jadi memang butuh mendengarkan aktifnya ditingkatkan lagi. Oke, betul. Saya sependapat dengan Bu Leli, betul sekali apa yang diutarakan oleh Bu Leli. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Leli sudah melakukan kompetensi mendengarkan aktif tadi Bu Leli. Iya. Dimulai dari tadi ketika Bu Leli memberikan pertanyaan pemantik kepada Pak Iwan selaku coach ya. Dan beliau juga sudah mendengarkan secara sepenuh hati dengan mindfulness ya, apa yang diceritakan oleh Pak Iwan tadi dengan fokus Ya. sudah baik. Sekarang Bu Leli, sini ya. Menurut Bu Leli, apa rencana Bu Leli selanjutnya dalam kegiatan ini Bu Leli? Ya, baik, rencana saya ya Pak. Untuk rencana saya selanjutnya ini adalah saya akan memperbanyak referensi Pak. Jadi sebelum saya melakukan coaching atau yang lain sebagainya, mungkin saya akan memperbanyak referensi bagaimana menjadi coach atau coachee atau yang lainnya ya. Itu baik, sehingga harapan saya itu ke depannya saya tidak hanya menjadi coach bagi rekan saya, tapi bisa juga dari lain tempat tugas misal ya, tidak hanya di dalam satu tugas saja. Jadi coachingnya ini tidak sesama rekan guru, namun menjadi coach bagi murid juga bisa. Kemudian dari rekan sejawat lain satuan pendidikan mungkin ya, atau dari perkumpulan atau grup-grup yang lain. Oke, betul sekali Bu Leli. Ide yang bagus. Jadi memang coaching itu tidak hanya untuk teman sejawat guru bukan, tapi bisa untuk semua orang. Bisa teman sepergaulan kita di rumah maupun di luar rumah, teman kita ngobrol di
warung kopi, Ya, betul. murid juga bisa. Jadi selama mereka ada permasalahan, mereka bisa melakukan coaching dengan kita. Ya. Jadi kita akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan agar permasalahan mereka itu bisa terpecahkan. Jadi mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, betul. Oke, gini Bu Leli. Kira-kira kapan Bu Leli akan melaksanakan rencana tadi yang Bu Leli utarakan? Nah, ya baik. Kalau untuk rencana ini saya akan melaksanakannya secara bertahap ya Pak. Oke. Kita cari tahu dulu bagaimana, kemudian apa yang dibutuhkan. Nah, kita baru langsung melakukan tahapan-tahapan yang ingin dipecahkan ya. Nah, dari situ tentunya saya juga akan membutuhkan peran dari Bapak atau Ibu. Tentunya juga sebagai kados jenengan ngaten iki sebagai supervisor juga saya membutuhkan untuk mengevaluasi, kemudian juga merefleksi ya hasil yang saya lakukan sehingga rencana saya itu bisa lebih baik dalam kegiatan coaching selanjutnya gitu. Oke, baik Bu Leli. Dari hasil pengamatan yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya catat tadi juga, Bu Leli sudah sangat bagus sekali dalam melaksanakan coaching dengan siapa tadi? Pak Ikhwan ya. Nah, Pak Ikhwan guru agama Rahtau ya Bu ya? Ya, Rahtau 2 Pak. Pak Ikhwan. Sebagai penutup Bu Leli, kira-kira apa yang Bu Leli dapatkan dari proses ini? Ya, baik. Dari proses kegiatan coaching ini tadi, mulai dari awal sampai akhir yang sudah saya dapatkan dari proses ini, tentunya yang pertama adalah pengalaman. Berbagi pengalaman tentunya ya, karena saya benar-benar Pak, saya ini baru pertama kali benar melakukan praktek coaching atau materi coaching ini baru saya memang tahu sekali ya. Jadi benar-benar sebuah pengalaman yang berharga yang nantinya bisa kita tularkan ke murid-murid kita ya. Dalam kegiatan coaching ini, kegiatan ini itu bisa menjadi acuan bagi saya untuk lebih meningkatkan keterampilan coaching saya ya. Jadi memanage sebuah permasalahan itu lewat sebuah coaching ini. Oke Bu Leli, sangat tepat sekali. Jadi memang sebenarnya bukan baru pertama kali ya. Karena sebenarnya coaching itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma metodenya mungkin caranya yang berbeda, tapi kan intinya kan sama. Jadi kita kan sering ada teman curhat, solusinya bagaimana. Jadi ya kira-kira hampir sama. Cuma aja kalau ini materi coaching ini ada tahap-tahapannya, ada alurnya gitu. Oke, Bu Leli. Terima kasih atas waktunya. Mungkin semoga nanti Bu Leli menjadi coaching yang handal dan tentunya juga coaching ya Pak, bukan kucing ya Pak. Oh ya, coach ya maksudnya. Coach. Iya, coaching ya. Coaching itu kan saya kan dari tadi mendengar prosesnya. Coaching gitu ya. Oke, semoga menjadi coach yang yang handal. Dan bisa merangkul semua pihak. Itu boleh Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih juga atas saran dan masukannya. Sama-sama. Selamat siang.